Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Anti Sepuluh. Kita di sini akan melakukan bimbingan kelompok, di mana Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu nama teman-teman semua. Dimulai dari kanan Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lulu Yunia. Saya Sabrina. Nama saya Sri Hartati. Saya Vika Jiza. Saya Maharani. Saya Nela Agustin. Saya Zulfa Nazwa. Saya Alfira Pursabila. Saya Levana Mainani. Oke, berarti ada 9 ya. 10 dengan Bapak. Baiklah, tema di sini yaitu kita akan menggunakan kekerasan terhadap perempuan. Yang dimana tekniknya itu teknik diskusi kelompok, ya. Yaitu kita kenapa mengadakan teknik diskusi kelompok supaya teman-teman semua di sini itu aktif semuanya gitu ya. Nah, dilihat dari tema tadi yaitu tujuannya buat kita semua, buat teman-teman semua di sini agar mengetahui kekerasan terhadap perempuan apa saja bentuk-bentuknya, cara mengatasinya, penyebab atau faktor segala macamnya gitu ya. Nah, sebelum ke materi, di sini tenang aja, Bapak memegang asas konselor ya, yang dimana salah satunya yaitu menjaga kerahasiaan teman-teman semua. Jadi data teman-teman semua insya Allah Bapak jaga gitu. Jadi silahkan aja mau mengutip dari pengalaman segala macam, silahkan, di sini bebas gitu. Baiklah, sebelum ke materi mungkin Bapak tanya terlebih dahulu ya. Di sini apakah ada yang tahu bentuk atau contoh dari kekerasan terhadap perempuan itu? Saya Pak. Kira ya. Baik, izin menjawab ya Pak. Yang saya ketahui sih kekerasan pada perempuan itu kayak ada kekerasan seksual ya Pak. Kayak contoh itu kayak mencium, memeluk, meraba juga. Terus juga kayak melakukan hal seksual tapi dalam unsur paksaan gitu. Terus yang kedua juga ada kekerasan finansial. Itu tuh kayak si perempuan itu ini Pak dituntut untuk memenuhi kebutuhan si laki-laki tersebut. Udah sih Pak, kalau saya itu aja. Makasih. Ya, bagus sekali ya, Kira. Lanjut. Saya Pana ya. Kalau menurut saya kekerasan pada perempuan itu salah satunya itu dengan cara memanggil cara paksa atau menjelek-jelekan perempuan itu. Kadang kan ada ya di kehidupan kita juga, kita pernah ngelihat atau bahkan kita sendiri pernah merasakan kalau misalnya ada orang yang nggak kenal atau di tempat umum kita lagi jalan terus ada yang manggil-manggil, ada yang sweet atau yang cute gitu kan, atau yang wih cantik nih gitu kan. Itu udah termasuk kekerasan pada perempuan sih Pak. Itu sama kan kita kan juga nggak ada yang nerima, ada yang enggak gitu kan. Yang nggak nerima itu menurutnya itu tidak sopan atau kekerasan pada perempuan juga sih Pak, itu menurut saya. Ya, berarti memanggil tidak sopan ya. Betul. Oke, bagus. Silahkan, Popik. Iya Pak, izin menjawab ya. Menurut saya kekerasan pada perempuan tuh kayak kekerasan fisik yang dimana secara langsung tuh melukai ke fisik kita gitu perempuan. Kayak misalkan cowoknya kayak memukul perempuan, bahkan sampai melukai ke diri kita gitu, ke tubuh kita. Karena saya pernah melihat pengalaman kayak orang yang pasangan cowoknya tuh melukai perempuan gitu, kayak menampar, memukul, terus tindakan-tindakan kasar lainnya apa yang melukai fisik kita gitu Pak. Itu aja sih. Berarti kekerasan fisik ya. Iya Pak. Bagus sekali ya. Tadi dari saudari Kira, Pana sama Popik. Baiklah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan lagi? Tidak Pak. Cukup sih, Pak. Ya, berarti sudah paham semuanya ya. Baiklah, mungkin ingin bertanya terlebih dahulu lagi ya pada teman-teman semua. Apa sih penyebab dari kekerasan terhadap perempuan itu? Saya Pak, Dulu silakan. menurut saya penyebab dari kekerasan yang terjadi pada wanita itu salah satunya yaitu
Pak, dimana laki-laki merasa kedudukannya itu lebih tinggi dibanding perempuan gitu Pak. Jadi faktor kelemahan wanita itu diyakini gitu, si laki-laki itu wanita itu dianggapnya lemah gitu dan gampang untuk dibodohi gitu, atau karena adanya kekurangan kesadaran dari orang-orang yang melakukan kekerasan itu tersebut gitu Pak. Jadi wanita itu lemah secara fisik sehingga sangat rentan terjadinya kekerasan pada dirinya gitu Pak, atau pada kaum perempuan itu tersebut gitu. Dan penyebabnya di sini juga bukan hanya dari gender, tetapi ada dari faktor ekonomi, keluarga, dari kekerasan seksual ataupun dari pernikahan dini gitu Pak. Mungkin itu saja. Oke, luar biasa ya, bagus sekali dulu. Berarti faktor utamanya itu penyebabnya gender ya, gender, dimana mungkin kaum laki-laki merasa keren, merasa lebih gitu ya kedudukannya terhadap perempuan itu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Silakan, Najwa. Ya, saya izin menambahkan, kalau menurut saya penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan itu yang pertama, karena kekerasan itu dianggap dapat menjadi cara untuk menyelesaikan konflik, di mana para laki-laki itu menganggap ketika melakukan kekerasan pada wanita itu, si wanita tidak akan melawan. Jadi laki-laki itu menganggap dirinya kuat apabila ia menggunakan kekerasan ketika menyelesaikan konflik. Terus penyebab yang kedua itu ada yang namanya mereka itu pelaku kekerasan mengalami yang namanya frustasi. Nah, frustasi itu dapat menyebabkan mereka itu sulit mengendalikan emosi mereka. Nah, itu aja Pak tambahannya. Oke, itu ya. Berarti hampir sama ya, itu laki-laki sekuat mungkin ya. Laki-laki mungkin menganggap wanita itu lemah gitu ya. Nah, banyak di sini melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Baiklah ya, terima kasih Lulu dan Najwa tadi ya atas jawabannya, baik sekali ya. Di sini tadi kita udah bahas dua pertanyaan dari Bapak tadi ya, yaitu bentuk atau contoh ya, sama penyebab ya. Udah paham semua berarti ya? Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Bapak, yaitu apa sih dampak dari kekerasan terhadap perempuan itu? Ada yang tahu? Ya, Rani terlebih dahulu ya. Terima kasih sebelumnya. Izin menjawab, menurut saya dampak dari kekerasan terhadap perempuan ini ada dua, yaitu dampak pada emosinya dan dampak pada fisiknya. Nah, dampak pada emosi ini seperti seseorang ini merasa takut, kemudian sering merasa rapuh, dan bahkan juga si perempuan ini merasa bahwa dirinya itu tidak berguna. Selanjutnya itu pada reaksi fisik. Nah, reaksi fisik ini seperti jam tidur dan pola makan itu tidak beraturan atau berantakan. Setelah kemudian merasa sensitif terhadap suara dan juga sentuhan, karena hal tersebut mengingatkan terhadap kekerasan yang pernah dialami oleh perempuan. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, ya baik sekali Hani. Lanjut tadi Nela. Baik, menurut saya dampak yang lainnya yaitu perempuan tersebut mengalami mimpi buruk setelah mendapatkan kekerasan. Lalu perempuan tersebut sulit berkonsentrasi dalam melakukan aktivitas, mengalami depresi, bahkan hingga bunuh diri. Cukup sekian Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih ya Nela. Sangat luar biasa ya. Berarti tadi dampak-dampaknya yaitu jam tidur berantakan, susah konsentrasi segala macam ya. Di sini dilihat ya sama Bapak kayak ngantuk gitu ya. Iya Pak.
Mari kalau misalnya kita games terlebih dahulu. Setuju. Iya. Ada yang ingin mengusulkan kan sih? Apa ya Pak? Dari Bapak aja. Ada nggak? Dari bapak aja deh. Iya, dari bapak aja. Oke, kalau dari Bapak ada games konsentrasi ya. Nanti kalau misalkan Bapak ngomong siap, kalian jawab. Bapak ngomong konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai gitu ya. Oke. Yaitu gamesnya yaitu ketika misalnya Bapak bilang mulut tapi tangan Bapak ke kepala, kalian ngikutin yang mulut ya, yang ngomongan Bapak gitu. Siap Pak. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Kepala. Oke. Telinga. Mulut. Oke, kenapa Opi ini kurang konsentrasi? Iya, lagi kurang konsentrasi banget, nggak fokus. Gimana nih? Ada yang kurang konsentrasi nih? Mau kasih hukuman nggak? Boleh dong, kasih dong. Mau kasih apa nih? Pertanyaan atau apa? Siapa yang mau hukumannya? Boleh deh dua pertanyaan Pak, saya. Sok Lepana. Untuk Wafik, pernah nggak sih kamu ngalamin kekerasan pada perempuan gitu kan? Atau kalau misalnya kamu nggak pernah ngerasain itu, pernah nggak sih kamu ngelihat di lingkungan kita bener-bener deket gitu, deket banget sama perempuan yang memiliki kekerasan pada perempuan? Kalau untuk ngalamin enggak, cuman kalau untuk ngeliat pernah ngeliat sih pernah gitu kan. Itu tuh nggak tahu dia dari mana, cuman kayak berhenti di samping rumah aku gitu. Terus kayak berisik, kayak marah-marah kayak gitu, cewek cowok. Mungkin kayaknya dia pacaran deh. Terus kayaknya mungkin lagi berantem. Tapi itu kayak berlebihan banget sih cowoknya, kayak sampai kasar, sampai kayak memaki-maki. Terus si ceweknya udah kayak sambil nangis-nangis, teriak-teriak mohon-mohon gitu. Terus juga sampai berisik, kayaknya dia mukul deh, kayaknya dia mukul cuman aku cuma intip sedikit, cuman emang teriak-teriak gitu kan, berisik banget. Itu sih yang pernah aku lihat. Ya itu ya. Nanti Wafik juga masih ini ya. Pokoknya masih jalan ya. Enggak ini lagi enggak ngantuk ya. Iya Pak. Udah konsentrasi sekarang ya. Oke. Kita tadi apa ulangi lagi sih? Udah ya kali ini. Dadah, cukup. Udah bosan ya? Dadah. Bapak harap jangan sampai tidur lagi ya. Kalau tidur lagi kita Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu ada yang tahu cara mengatasi pencegahan terhadap tindak cepat ya tanggap tindak. Izin menjawab ya Pak. Sepengetahuan saya yang pertama itu mendapatkan dukungan dari orang kita seperti teman, sahabat, keluarga merupakan hubungan paling utama, sehingga hubungan dari mereka dapat membuat korban membuka diri untuk bercerita, sehingga bisa meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, ajarkan pada anak sebelum mungkin dapat menentukan siapa yang boleh menghubunginya dari bagaimana saja. Selanjutnya yaitu ajarkan anak untuk menghormati orang lain sebagaimana mereka ingin Luar biasa sekali ya, tangkap dan jawabannya bagus banget. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? saya Pak. Cerita. Menurut saya kita tuh bisa mengubah persepsi masyarakat tentang perempuan, karena saat ini tuh masyarakat menganggap perempuan itu lebih rendah. Terus juga kita bisa membuka mata masyarakat agar lebih peduli lagi tentang kekerasan pada perempuan. Itu juga peran pemerintah diperlukan banget nih dalam membentuk undang-undang perlindungan terhadap perempuan. Mungkin itu saja cukup. Terima kasih Pak. Oke, ya itu tadi pemaparan dari teman-teman semua sangat baik sekali ya. Bapak lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak semuanya alhamdulillah pada aktif ya. Yang tujuan teknik diskusi kelompok ini ya ini supaya teman-teman juga aktif semua gitu ya. Ya tadi nggak ngomong. Nah di sini karena kalian sudah mengetahui dari
bentuk, penyebab, dampak, terus tadi cara mengatasinya seperti apa. Mungkin Bapak akan memaparkan sedikit ya tentang kekerasan terhadap perempuan itu. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu sendiri yaitu yang dimana dilakukan secara pemaksaan ya, secara pemaksaan. Biasanya untuk kekerasan terhadap perempuan ini yang sudah sudah menikah, biasanya di hubungan rumah tangga ya. Kebanyakan hubungan rumah tangga itu kalau misalkan tidak sesuai dengan semua pemikiran antara suami dan istrinya, itu bisa terjadi kekerasan terhadap istrinya tersebut. Karena mungkin suaminya apa yang tadi dibilang oleh Lulu sendiri tadi ya, yaitu gender, yaitu lelaki itu merasa lebih kuat dan wanita juga merasa lebih lemah mungkin dianggap oleh laki-laki. Jadi itu yang membuat laki-laki lebih memiliki jiwa untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Itu tadi juga dampaknya sangat prihatin ya terhadap perempuan kalau misalkan sudah terkena kekerasan tersebut ya, kekerasan seksual, kekerasan fisik segala macam gitu. Tadi nantinya kurang tidur, kurang konsentrasi segala macam gitu ya, untuk aktivitas juga terganggu. Dan tadi cara mengatasi juga ya, kita sudah mengetahui cara mengatasi supaya tidak terjadi kekerasan seksual terjadi gitu ya. Jadi jelaskan oleh Sabrina ya, juga bahwa yang pertama kita harus mendapatkan dukungan dari orang terdekat ya. Ketika misalkan suami istri saling bertengkar, nanti contohnya kita sebagai adik di situ misalkan lihat kakak kita bertengkar dengan suaminya, berarti kita harus bisa meredam. Jadi harus ada dukungan dari orang terdekat, dari orang tua, saudara segala macam. Terus kita juga kalau misalkan ingin tidak melakukan tidak terkena kekerasan terhadap perempuan itu, kalau misalnya kita mempunyai anak laki-laki nih ya, kita ajarkan sedini mungkin terhadap anak laki-laki tersebut supaya bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga perempuan tersebut, jangan sampai main semena-mena gitu. Dan itu juga perempuannya juga, kita ketika misalnya punya anak perempuan ya kita ajarkan sedini mungkin supaya bisa menjadi misalkan udah nikah jadi itu yang soleh dan soleh atau baik lah ya. Jadi teman-teman di sini semua ya, kalau misalnya jadi istri nantinya istri siapa aja, teman-teman di sini itu harus nurut gitu ya, jangan sampai melawan apa-apa. Siapa? Ya, gitu. Jadi sampai sini paham ya? Paham. Oke, mungkin itu ya dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. Teman-teman semoga hebat guys jawab pertanyaan tadi, dan semoga aktif ya. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman semua atau kita semua di sini bisa terhindar dari kekerasan tersebut gitu ya, entah kekerasan fisik atau seksual segala macam gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua gitu. Oke, itu saja untuk bimbingan kelompok hari ini. Kita tutup saja. Gimana? Tutup ya? Iya, Pak. Sebelum menutup, kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.